Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang simple banget. Kita mau bikin tumis soun Flavis. Ini nanti rasanya enak banget, cocok untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Ini pertama-tama kita sounnya rendam dulu pakai air yang mendidih ya. Kita tunggu sampai nanti sounnya jadi empuk. Kalau sudah, ini nanti kita tiriskan dan disiram pakai air dingin ya. Nah ini sudah, kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai yang simpel-simpel aja Flavis. Kita cuma pakai lombok, bawang, brambang. Untuk lomboknya nanti aku mau pakai yang rawit dan juga mau pakai lombok hijau yang gede. Nah itu nanti pakainya agak banyak. Nah semua bahan-bahan bumbunya ini cukup kita iris-iris aja. Jadi lebih simpel, lebih praktis. Apalagi kalau misalnya untuk lauk sarapan tuh harusnya tuh pagi-pagi tuh yang enaknya yang simple, yang praktis tapi enak rasanya. Kalau sudah siap, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, ini kita mau tumis dulu bawang putih, bawang merahnya sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, masukkan cabai rawitnya atau lombok rawit. Kalau yang cabai hijau gedenya nanti aja ya, di akhir masakan aja. Ini kita tumis dulu cabai rawitnya. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan sounnya. Kalau sounnya udah masuk, ini kita aduk-aduk sebentar. Kemudian tambahkan lagi kecap manis. Kita akan tambahkan lagi garam, gula, dan juga ada penyedap rasa. Nanti penyedap rasanya disesuaikan aja dengan selera Flavis. Mau pakai kaldu jamur boleh, kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, mau pakai micin ya boleh. Ini mau kita aduk-aduk. Ini karena pakai spatulanya susah untuk ngaduknya, jadi aku mau pakai japitan aja Flavis. Lebih enak untuk ngaduk mie-nya. Nah kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita masukkan lombok hijaunya. Kita aduk-aduk lagi, tunggu beberapa saat. Kalau sudah tercampur rata dan cabenya juga sudah mulai kegongsong sedikit ya, taninya sudah mateng. Ini aromanya wangi banget Flavis, rasanya juga enak, buket. Ini sudah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk nasi putih ataupun nasi uduk, nasi kuning, nasi lemak, nasi liwet ataupun nasi merah juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep rendang ayam jago Flavis. Nah aku pakainya ayam jago, jadi berat banget tadi, kurang lebih 2 kg. Ini saat hati amplanya, saat cekernya, saat kepalanya, aku memasak semuanya. Ini masih seger banget dagingnya. Terus sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya di sini kita akan siapkan cabai merah keriting, tambahkan lagi jahe, terus ketumbar, merica, bawang putih, bawang merah, kemiri. Di sini kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, kita sisihkan. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita memasukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Bumbu kita gongsong-gongsong sampai nanti wangi. Di sini supaya makin wangi-wangi, di sini kita akan tambahkan lagi ada laos, salam, dan juga ada serai. Kita aduk-aduk lagi. Kita akan tunggu sampai bumbunya benar-benar tanak banget. Kalau sudah, baru di sini kita akan masukkan ayamnya. Nah ini jangan langsung kasih santan ya. Kita akan masak dulu dengan bumbu sampai nanti ayamnya itu jadi kaku. Nah kalau misalnya sudah kaku, sudah tercampur rata dengan bumbu, baru nanti kita akan tambahkan lagi santan. Di sini aku pakainya santan yang masih segar banget. Ini tadi meres sendiri Flavis, jadi lebih segar. Tapi kalau misalnya Flavis nggak ada yang segar banget, adanya yang instan, ya wis nggak apa-apa. Kalau santannya sudah masuk, tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa.
Nah, ini mau kita pakai api besar dulu Fluffy, sambil diaduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Kalau masak ini tuh nggak boleh ditinggal, harus benar-benar sering diaduk. Nanti kalau misalnya sudah mendidih, apinya dikecilkan, terus kita akan masak. Pakai waktunya agak lama nih karena aku pakai ayam jago dan jagonya juga sudah agak tua. Tadi kurang lebih 1,5 jam aku masaknya. Nah, ini ya, sudah mendidih, kita kecilkan. Kalau misalnya nanti Fluffy pakainya ayam yang lebih muda, berarti masaknya nggak usah terlalu lama. Ini sebentar lagi sudah mau asat kuahnya. Dan untuk masakan rendang ayam kali ini nggak sampai yang kering banget ya, jadi aku masih mau yang agak basah-basah gitu, masih nyemek. Kuahnya yang masih kental-kental kayak gini Fluffy. Tapi kalau misalnya Fluffy mau lebih kering, ya udah nanti dimasak lagi sampai nanti asat. Dan seperti ini aja, ini sudah cukup. Ini siap kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah enak banget Fluffy, untuk menu-menu hari-hari ataupun untuk menu hari raya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal telur yang enak banget. Ini sudah aku siapkan telurnya tadi sudah direbus dulu Fluffy. Terus sekarang kita mau kupas. Cari telurnya itu yang masih seger supaya nanti rasanya tuh enak dan juga begitu dikupas itu jadi gampang banget kayak gini. Nah, ini mau kita kupas semuanya sampai nanti selesai. Kalau sudah selesai, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita akan siapkan untuk bahan-bahan sambalnya. Untuk bahan-bahan sambalnya di sini kita akan rebus ya. Kita siapkan cabai merah keriting, cabai rawit biar makin pedas, bawang merah, bawang putih. Kita akan rebus sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, ini mau kita sisihkan. Terus mau kita haluskan. Ini menghaluskannya pakai ulekan aja. Kalau misalnya Fluffy nggak punya ulekan, boleh pakai blender, tapi jangan sampai yang halus-halus banget ya, masih agak kasar-kasar gitu. Kemudian kalau sudah selesai kita ulek-ulek, nah hasilnya seperti ini. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita mau goreng telurnya. Siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Kita akan masukkan telurnya. Nah, ini tadi telurnya supaya nggak meletup-meletup, itu agak disayat-sayat dikit ya. Tadi nggak aku videoin, tapi ini aku kasih tahu ke Fluffy. Kalau sudah, kita akan angkat. Kemudian kita akan gongsong bumbunya. Sebenarnya tadi sudah direbus, tapi kita mau tumis supaya nanti aromanya tuh makin wangi, terus juga tanek gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, ada gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak. Kalau sudah wangi, di sini tambahkan lagi kecap manis. Ini kecap manisnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian kita aduk-aduk, warnanya nanti tambah cantik lagi kalau sudah dikasih kecap manis ya. Tapi nggak usah khawatir, ini nanti rasanya nggak yang manis banget tuh, enggak. Kemudian kalau bahan sambalnya sudah enak rasanya, baru kita akan masukkan telurnya. Kalau telur udah masuk, kita aduk-aduk, tambahkan lagi air dan kita akan masak lagi supaya nanti lebih tanak lagi sampai nanti kuah sambalnya itu asat lagi. Nah, seperti ini Fluffy, ini sudah mateng, aromanya wangi banget, warnanya juga cantik banget, rasanya juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy mau bikin tumisan terong yang enak banget. Ini resep mbah-mbah zaman biyen Fluffy. Jadi ini terongnya kita pakai terong yang hijau. Kemudian ini mau kita potongnya kotak-kotak aja kayak gini Fluffy. Kalau sudah, nanti kita rendam dulu di air sambil kita siapkan bahan-bahan lainnya supaya nanti nggak kemelirun. Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan lagi. Aku pakai kacang panjang ya, tapi sedikit aja kacang panjangnya. Ini mau kita potong-potong.
Kalau sudah ini kita sisihkan, terus kita tambahkan lagi tempe. Ini tempenya mau kita potong-potong juga. Rasanya tuh satu hari kalau nggak ada masakan yang ada tempe atau tahunya tuh kurang enak rasanya Fluffy. Jadi mesti dalam satu hari itu menunya tak tambahin tempe atau tahu. Ini tempenya mau kita potong kecil-kecil banget kayak gini. Kalau sudah ini mau kita sisihkan. Terus kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai yang simpel-simpel aja. Di sini kita akan siapkan cabai. Aku pakainya cabai merah keriting dan cabai rawit ya, biar nanti makin pedes. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak mau pedes ya wes, cabai rawitnya di skip aja. Kemudian kalau sudah kita potong-potong juga cabai rawitnya. Kita tambahkan lagi ada bawang, brambang. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya yang simpel-simpel aja. Resepnya simpel tapi enak. Ini bawang putihnya mau kita iris-iris juga. Nah, di sini juga tadi tak tambahin tomat ya. Ini tomatnya kita potong kecil-kecil aja kayak gini. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap memasaknya. Kita akan siapkan wajan, kita tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang putih, bawang merahnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai wangi dan juga agak kering ya. Baru kita masukkan cabenya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah wangi, baru di sini kita akan masukkan tempenya. Tempenya kita masak dulu sampai nanti tempenya mateng. Ini kita gongsong-gongsong sampai nanti tempenya agak kering dan mateng. Nah, seperti ini Fluffy. Sekarang kita akan masukkan terongnya. Dan juga kacang panjang kita masukin sekalian, kita aduk-aduk. Ini apinya pakai besar aja Fluffy. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Tambahkan juga sedikit air. Nah, di sini garam, gula, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy pakai penyedap rasa ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai benar-benar tanak dan juga kuahnya sudah mulai asat. Jadi nanti kayak nyemek-nyemek gini Fluffy hasilnya. Wah, ini udah enak banget. Ini rasanya kalau malam lauk kayak gini, jadi inget waktu Fluffy kasih kecil, ibunya Fluffy kasih sering banget masak terong model kayak gini. Rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal endok ceplok. Kebetulan udah lama banget nggak masak telur ya. Nah, hari ini aku mau bikin resep telur yang enak banget. Pertama-tama siapkan telur, kemudian ini mau kita goreng. Kita gorengnya diceplok aja kayak gini Fluffy. Kemudian jangan lupa nanti kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak mateng, ini mau kita angkat. Nah, seperti aja Fluffy, ini sudah cukup mateng. Ini mau kita angkat, tapi ini bentuknya nggak bisa bunder banget Fluffy, tapi ya wis nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti Fluffy mau bentuknya bunder banget, pakai wajan yang lebih kecil yang bulat itu Fluffy. Ini mau kita balik. Kemudian kalau sudah matang ini kita angkat dan kita akan goreng semuanya nanti sampai habis. Tadi kebetulan aku beli telurnya setengah kilo, terus mau tak masak semuanya aja, jadi biar cukup untuk lauk makan siang dan untuk lauk makan malam. Kalau semuanya sudah digoreng, kita sisihkan, kemudian siapkan untuk bumbu sambalnya. Di sini ada lombok rawit, ada lombok merah keriting, bawang putih, bawang merah, dan juga tomat. Pertama-tama kita goreng terlebih dahulu cabai, bawang, dan juga brambangnya ya. Kalau misalnya sudah mateng, ini mau kita angkat terus kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita akan goreng tomatnya. Kita masukkan tomatnya, ini biar cepat matangnya biasanya tak tutup sebentar. Nah, ini mau kita balik, kita tunggu sebentar lagi. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat. Nah, setelah ini
kita akan haluskan semua bahan sambalnya. Flavis menghaluskannya boleh pakai ulekan atau misalnya mau pakai chopper kayak aku hari ini juga boleh banget. Kalau misalnya Flavis mau pakai blender ya boleh, tapi nanti jangan yang sampai halus-halus banget ya, jadi masih kayak ada kasar-kasarnya gitu Flavis. Nah, ini sudah jadi, hasilnya seperti ini. Sekarang kita mau tumis lagi sambalnya biar nanti makin wangi. Jadi tadi kan sambalnya sudah matang Flavis, tapi ini mau tumis lagi biar nanti makin tanak dan matang. Tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Nah, sekarang kita akan masukkan telurnya. Nah, ini kita bolak-balik. Masaknya udah nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja, yang penting udah tercampur rata. Kalau tadi sambalnya udah benar-benar tanak. Ini sekarang kita langsung sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi menu yang enak banget Flavis, untuk lauk sarapan atau makan siang ataupun lauk makan malam. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal sotong yang enak banget. Jadi ini cumi yang gede-gede banget Flavis, biasanya kita sebut namanya sotong. Tadi sudah aku bersihkan isi perutnya dan sudah aku pisahkan dengan kepalanya ya. Sekarang mau aku potong-potong. Motong-motongnya aku mau lebar-lebar panjang. Kalau misalnya Flavis mau bulat-bulat juga boleh. Setelah kita potong-potong semuanya, di bagian kepalanya juga aku potong jadi 2 bagian. Kemudian kita sisihkan. Nah, ini mau kita marinasi sebentar pakai baking soda dan juga garam. Nah, ini baking soda dan garamnya ini bikin nanti bau amisnya itu hilang Flavis. Ini kita diamkan 1 menit. Setelah itu cuci sampai bersih lagi. Ini sudah dicuci bersih. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya. Kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada kunir, jahe, bawang putih, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus ini mau kita sisihkan, kita siapkan lagi. Bahan lainnya kita pakai bawang merah. Ini kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis di rumah ada bawang bombay, boleh ditambahkan bawang bombay ya sedikit. Kemudian kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng dulu cuminya atau sotongnya sebentar. Nah, cara ini bisa aku pakai untuk masak cumi ataupun sotong, supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam sambal itu udah nggak basah lagi dan nanti udah nggak alot lagi. Nah, ini nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja seperti ini. Nah, itu Flavis bisa lihat kan airnya banyak, itu nanti kita buang aja. Sekarang kita tumis bumbunya sampai nanti benar-benar wangi, apinya kecil aja. Kemudian kalau misalnya warnanya udah cantik, baru kita masukkan bawang merahnya. Kita masak lagi sampai nanti bumbunya benar-benar tanak. Kalau misalnya sudah tanak, kita tambahkan air, gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak sampai nanti benar-benar udah wangi banget, udah enak, udah tanak. Nah, di sini kita tambahkan lagi sedikit kecap manis. Ini bikin nanti warnanya jadi tambah cantik banget. Kalau tekstur sambalnya sudah seperti ini sekarang kita masukkan cuminya atau sotongnya. Kita aduk. Nah, kalau misalnya Flavis masukkan sotongnya dalam keadaan basah dan belum digoreng seperti di awal, itu nanti bikin sambalnya itu jadi lebih basah, terus cuminya jadi alot Flavis. Nah, kalau udah kayak gini, cuminya nggak bakal alot lagi. Rasanya enak banget, gurih, pedes, buket banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Untuk lauk harian enak banget. Kalaupun kita mau pakai untuk hari raya juga cocok banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan bandeng acar yang enak banget. Kita siapkan dulu ikan bandengnya. Tadi aku potong jadi 2 bagian karena ukurannya nggak terlalu besar, jadi tak potong jadi 2 bagian aja. Terus ini mau kita marinasi dulu pakai garam dan juga air lemon. Boleh pakai sedikit air asam jawa ataupun jeruk nipis ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu dimarinasi, kita siapkan bahan lainnya. Kita mau pakai timun ya. Ini timunnya kita belah dulu. Terus
Ini mau kita buang isinya, kita kerok aja kayak gini Flavis. Kalau sudah nih bijinya atau isinya mau kita buang. Nah ini mau kita potong-potong, potong-potongnya manjang aja boleh, ataupun mau kotak-kotak ya boleh. Nanti sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Terus kita tambahkan juga bawang merah. Bawang merahnya ini kita potongnya gede-gede aja sih, mau dibelah jadi 2 bagian aja. Kalau sudah kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai lombok merah keriting. Terus tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih, kunir, kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan, kita siapkan wajan. Tambahkan minyak, kalau sudah panas kita akan goreng terlebih dahulu ikannya ya. Nah, Flavis harus agak hati-hati kalau goreng ikan bandeng itu sukanya meletup-meletup Flavis. Jadi minyaknya boleh taburin tepung kalau misalnya mau untuk mengurangi meletup-meletupnya. Kalau misalnya sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisanya. Nah, gorengnya juga sama seperti tadi ya, kita masukkan ke dalam minyak. Nah kemudian kita goreng sampai nanti matang, jangan lupa dibalik. Jadi kalau goreng ikan kayak gini cuma sekali balik aja Flavis. Kalau sudah matang, ini kita angkat. Terus kita mau tumis bumbu sudah tadi kita haluskan. Aduk-aduk, biarkan sampai wangi. Kalau sudah wangi, masukkan air. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi garam, gula. Kalau Flavis mau pakai penyedap rasa ya boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah kita akan masukkan timun dan juga bawang merahnya. Kalau sudah kita masukkan ikannya juga ya. Nah ini masaknya tuh udah nggak usah lama-lama Flavis. Tinggal dibolak-balik sebentar, biarkan nanti mendidih. Kalau sudah mendidih, ini mau kita angkat. Wah ini aromanya udah wangi banget Flavis. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Senajan ikan bandeng itu durinya banyak Flavis, tapi rasanya itu enak, gurih gitu, manis gitu rasa ikannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ikan kembung balado yang enak banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya ikan kembung, bisa juga pakai ikan tongkol ataupun pakai ikan tenggiri, itu juga enak banget. Ini tadi sudah aku potong-potong dan sudah dibersihkan. Sekarang kita siapkan untuk bumbu marinasi ikannya. Kita pakai ketumbar, kunir atau kunyit, jahe, dan juga kita pakai bawang putih. Ini mau kita haluskan. Kita haluskannya pakai ulakan aja Flavis karena cuma sedikit. Nah di sini kita tambahkan juga ada garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau sudah halus, tambahkan air sedikit. Kemudian ini mau kita pakai marinasi ikannya. Marinasinya kurang lebih 15 menit aja karena ini potongnya kecil-kecil, jadi bumbunya cepat ngeresep. Tapi kalau misalnya nanti Flavis ikannya gede-gede dan lebih tebal, marinasinya boleh ditambahkan lagi waktunya. Sambil menunggu dimarinasi, sekarang kita siapkan untuk bumbu baladonya ya. Sini kita siapkan ada cabai merah keriting. Ini mau kita potek-potek, tambahkan juga lombok rawitnya biar nanti makin pedas. Tambahkan tomat, bawang putih dan juga bawang merah. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Nah ini untuk menghaluskannya aku nggak mau sampai yang halus-halus banget, tapi jadi masih kasar-kasar kayak gini. Kalau sudah ini mau kita sisihkan, sekarang kita siapkan wajan. Tambahkan minyak, kita akan goreng terlebih dahulu ikannya. Jangan lupa nanti kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang dan sudah kering, ini mau kita balik. Udah kalau goreng ikan-ikan kayak gini Flavis itu nggak perlu dibolak-balik, cukup satu kali balikan aja udah cukup. Kalau misalnya bagian bawahnya lagi sudah matang, ini mau kita angkat, kita mau sisihkan. Terus kita mau goreng lagi sisa ikannya tadi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi Flavis. Cukup kita masukkan ke dalam minyak yang panas. Kalau misalnya bagian bawahnya sudah matang dan sudah kering, ini mau kita angkat. Kalau bagian bawahnya sudah matang lagi, ini mau kita angkat, kita sisihkan. Sekarang kita akan taruh dulu dalam wadah.
Terus kita mau gongsong bumbu baladonya. Ini tadi aku pakai minyak yang baru Fluffy supaya nanti warnanya lebih cantik. Kita aduk-aduk, apinya kecil aja Fluffy biar nanti bumbunya atau bumbu baladonya mateng dan juga tanek. Di sini kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam, gula dan juga ada penyedap rasa. Kalau misalnya Fluffy nggak mau pakai gula pasir, bisa juga pakai gula Jawa, nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi, kita akan masak sampai nanti bumbunya benar-benar matang ya. Kalau sudah matang, gurih, wangi dan enak, ini mau kita siram di atas ikan yang sudah tadi kita goreng. Wah, ini enak banget Fluffy. Nanti kita mau pakai nasi putih. Terus kalau misalnya Fluffy punya lalapan daun singkong, kelupan daun singkong maksudnya, atau timun, itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah.